Coba naik ke atas dulu ke subbab 1.1. Oke, paragraf keduanya. Ya. Apa? Lanjut cuci piring? Ya. Oke, ke paragraf yang bawahnya. Tulisannya diperbaiki ya, Sipahutar. Sipahutar itu nama kota. Iya, Bu. Apa ya? Oke, turun lagi ke bawah. Oke, terus turun. Mereka tahunya jumlah yang mendownload itu dari mana ya? Dari hasil rekapnya itu, Bu. Dari Ada apa? dari komputernya, Bu. Mereka selalu nyatat yang jumlah-jumlah yang mendownload kan itu, Bu, kalau mereka berhasil mendownload itu harus diregulerkan dulu, Bu, sama pihak kantor posnya. Jadi mereka tahu. Oke, jadi mereka catat. Jadi datanya tuh dari si apa? Sistemnya mereka gitu ya. Ya, Bu. Oke, terus turun lagi. Terus turun. Oke, terus. Oke, alasan kenapa pilih direct apa? Karena yang kemarin itu juga, Bu, tujuannya kayak promosi secara langsung ke masyarakatnya, Bu. Iya, maksudnya itu kan mereka promosi postpay itu yang dilakukan di Sipahutar. Itu apa aja? Kayak pemasaran langsung ke masyarakat, Bu. Jadi kalau yang kayak promosi melalui sosial media belum pernah gitu, Bu. Oke, enggak, maksudnya promosi yang dilakukan oleh si kantor pos ini, si Pahutar ini, untuk mempromosikan postpay, itu apa aja yang sudah mereka lakukan? Maksudnya, Bu, yang masyarakatnya gitu. Bukan, maksudnya kan mereka tuh melakukan kegiatan promosi ya, untuk mempromosikan Iya, Bu. si postpay ini kan. Iya, Bu. Nah, yang sudah mereka lakukan, si kantor pos si Pahutar lakukan untuk mempromosikan si postpay ini apa saja? Lakukan turun ke lapangan ke apa, Bu? Ke sekolah. Jenis Kayak, promosinya tapi apa aja? sorry, Bu. Jenis promosinya apa aja yang mereka lakukan? Bentar, Bu. Halo?
Iya, Bu. Apa? Kayak digital marketing, cuman direct marketing sih, Bu. Mereka cuma melakukan itu. Direct Iya. marketing aja, yakin? Elizabeth, internshipnya di kantor pos ini, si Pahutar. Iya, Bu, di kantor pos di Pahutar. Bagian apa? Bagian loket, Bu. Pelayanan. Di bagian pelayanan. Terus, yang dilakukan di sana ngapain aja? Melayani masyarakat kayak pembayaran, lebih ke pembayaran sama promosi pelanggan. Promosi pelanggan. Oke, berarti harusnya tahu kan apa aja promosi yang mereka lakukan di sana. Karena di latar belakang itu harus disebutkan kenapa memilih direct marketing sebagai apa namanya judul ya yang mau dilaporkan di dalam internship ini. Jadi makanya tadi saya tanya promosi yang dilakukan sama si kantor pos si Pahutar sehubungan dengan apa namanya apa sih ini teh namanya Postpay itu apa gitu, saya belum baca soalnya di latar belakang. Kalau nandanya bingung saya juga nggak bisa ngasih masukan. Kok nanda sih? Elisnya bingung, kenapa jadi nanda ya? Elisnya bingung, saya juga nggak bisa ngasih masukan. Di latar belakang itu harus menyebutkan alasan kenapa kita memilih direct marketing untuk dilaporkan, gitu. Halo, Elis? Iya, Bu. Ini gimana? Saya lagi cari gimana ya, Bu? Internship itu dilaporkannya 11 Juni ya? Ya kan sekarang itu sudah tanggal 1, berarti tinggal 11 hari lagi. Itu. Ini rata-rata bimbingannya baru ke berapa ya? Ketiga, keempat ya? Empat. Oke. Masih ada 4 pertemuan lagi kan ya? Ada yang ketiga, Bu? Ada yang 3, Ibu. Kalau yang ini ya kurang lebih 3 dan 4 lah ya. Jadi perkiraan itu minggu depan kan berarti harus sudah selesai. Ya kan, minggu ini tuh tanggal 4 kan hari Sabtu ya. Tanggal 11 pengumpulan. Ya, tanggal 11 kan internship itu, iya benar. Gitu. Kendalanya di mana sih, Elis? Kendalanya itu, Bu, kalau pas pemasaran langsung itu kan di loket tuh cuma satu loket ya, Bu. Kalau yang di sana kantor posnya digabung ke pembayaran kayak listrik sama ansuran. Terkadang kalau mau promosi Postpay-nya ke masyarakat harus antri dulu, Bu. Apalagi karena yang digabung ke pembayaran sama pembayaran ansuran gitu, Bu. Jadi kewalahan juga di petugas-petugas loketnya.
belum juga kalau masyarakatnya terkendala di kota sama jaringan. Ini kan untuk ininya ya, si pelaksanaannya. Kalau untuk kendala di dalam penulisan laporannya apa? Kendalanya itu di Kendalanya apa? Ini soalnya Elis nih bolak-balik terus di bab 1. iya, Bu. Kan udah berapa kali gitu. Nah, kalau nggak fokus, nggak akan selesai-selesai. Ali, sayang, minum obat dulu, nak. Jaringan. Mana ya sendoknya ya? Minjem aja dulu punya tadi. Oh, ini nih. Yang apa? Kok Sok, jadi apa kendala penulisan? Karena harus selesai nih. Kemarin tuh ada yang udah masuk ke 3 gitu. Saya nggak tahu kalau yang udah ada yang masuk bab 3 kan udah tinggal pembahasan kan? Udah oke gitu, tinggal teorinya benar, udah. Kendalanya saya tuh kadang ini Bu, bimbingan ke pihak kantor posnya. Bimbingan ke kantor pos itu mengenai apa? Kayak ini Bu, misalnya kalau yang petugas kantor posnya itu Bu kadang slow respon buat balas chat gitu kan Bu, sama karena itu Bu petugas kantor posnya lagi cuti. Pokoknya silahkan aja sih, kan kalau itu memang kaitannya sama di sana ya. Jadi Elis memang harus bisa mencari cara bagaimana agar si laporan, kan ini fokusnya ke laporan ya. Laporannya bisa diselesaikan nih tanggal 11 gitu. Dan terus terang kendala saya juga adalah saya nggak bisa ngebimbing tiap hari gitu. Dengan dengan pertimbangan kan ada sempro, ada GIT, ada tugas-tugas saya yang lain. Kemarin saya sertifikasi kurang lebih ada 15 hari gitu. Jadi agak nggak bisa tiap hari jadinya gitu. Saya juga harus bagi-bagi waktu gitu. Jadi nggak bisa tiap hari. Nah, itu kendalanya gitu. Jadi silakan diatur waktunya. Gimana caranya agar si laporan ini bisa selesai di tanggal 11. Karena kalau saya kenapa makanya prodi buat time schedule itu adalah untuk membuat patokan ya gitu, jadwal buat kita, bukan aja kalian gitu sebagai timeline kapan pengumpulannya, juga buat kita dosen-dosen gitu loh, karena kita juga ada pekerjaan yang lain ya, misalkan nyusun kurikulum dan lain sebagainya, itu juga kan harus diselesaikan, harus dikerjakan gitu. Jadi fokusnya kita bukan hanya ke proses bimbingan, makanya walaupun bimbingannya bisa dibuka tiap hari, tapi progresnya gitu kan nggak bisa progresnya itu kan nggak bisa dilaporkan tiap hari gitu ya. Dan ini tanggal 11 gitu, makanya minggu kemarin nggak ada yang ngingetin saya, ya saya ngeblank aja gitu, karena saya juga ada yang harus dikerjain gitu ya Elis ya. Jadi kalau dari segi laporan yang Elis tampilkan ini, dari segi judul itu tadi, kalau judulnya mau pakai yang ini rancu, karena ada 2 kemungkinan, ini pakai promosinya direct marketing atau personal selling. Jadi lebih baik saran saya pakainya langsung aja direct marketing si aplikasi itu ya, aplikasi Postpay. Hanya saja di dalam laporannya itu saya belum menemukan tentang alasan kenapa harus direct yang dipilih untuk dilaporkan dari sekian banyak promosi yang ada gitu. Makanya tadi saya tanya,
promosi postpay yang ada di si Pahutar ini, promosinya apa saja gitu. Nah karena kenapa Nanda terus ya? Karena Elisnya itu tidak menjawab, ya saya jadinya bingung mau ngasih masukannya apa gitu loh. Gitu kan, kalau misalkan Bu, promosi yang mereka lakukan itu adalah ini. Oke, berarti arahnya obrolannya berarti ditulisnya di laporannya kayak gini gitu loh. Kalau Bu mereka itu hanya ini, oh berarti alasannya nanti ditulisnya di laporannya seperti ini gitu. Kan kalau saya tuh hanya sebagai pengarah aja kan, bukan membuat laporan. Yang membuat laporan itu adalah ya kalian gitu. Gitu ya Elis ya? Ya, Bu. Oke, sip. Besok perbaiki dulu laporannya. Oke, yang kedua Nanda. Iya, Bu. Izin share ya, Bu. Nanda di full screen, coba Nanda. Oh iya, Bu. Filenya jadi kepotong. Oh, ini belum full ya, Bu? Belum di saya belum. Oh, ini. Udah, Dewi. Gini. Terima kasih, Adil. Oke. Judulnya apa? Bu. Oh ya, yang kemarin ya. Ya. Oke, kemarin revisinya apa? Langsung bab 2, Bu. Oke, apa revisinya? Teorinya Paling yang salah ya. ya teorinya, Bu. Teori yang apa namanya? Kemarin tuh impor ya? Lupa. Yang bab 2, Bu. Katanya lanjut bab 2. Coba lihat pelayan. Oh, bab 2-nya belum saya cek ya? Belum. Oke. Coba tolong diblok mulai dari pelayanan ini 1 halaman ke bawah. Oke. Oke, sip. Naik ke atas dulu. Ini halamannya belum ada ya. Oh iya, Bu, halamannya belum bikin. Inovasi, apa tadi judulnya? Inovasi pelayanan. Iya, melalui skema DDP. Oh, inovasi pelayanan ya? Inovasi pelayanan melalui skema DDP. Oke, terus grant-nya apa? Grant teorinya? Dan teorinya kualitas pelayanan, Bu. Grant teorinya pelayanan atau kualitas pelayanan? Grade-nya pelayanan, Bu. Maaf. Pelayanan, terus middle-nya? Middle-nya kualitas pelayanan. Terus itunya inovasi teorinya inovasi pelayanan, Bu. Oke, coba lihat balik lagi ke atas. Pelayanan. Oke, ini sih cara nulis aja ya. Kalau satu kalimat jangan dibikin satu paragraf. Ini kan satu kalimat satu paragraf ya. Jadi dibikin aja dijadiin ya kalau satu paragraf bukan satu kalimat kan, satu paragraf itu minimal dua kalimat kan. Gitu ya. Oke, terus turun lagi ke bawah. Nah, ini sebelum ke standar. Nah, berdasarkan pemaparan oke, sip. Standar pelayanan. Oke, terus turun ke bawah meliputi ini nanti masuknya ke mana sih? Manajemen pemasaran. Anda masih bingung sih, Bu, ini kemana?
takutnya ke manajemen pemasaran nggak masuk. Soalnya kan ini bahasnya ke pelayanan publik gitu, Bu. Iya, pelayanan publik, tapi bahas nanti kalau nanti khawatirnya ditanya gitu grant nih, karena ini grantnya pelayanan secara umum ya, Iya, Bu. pelayanan publik, tapi nanti fokusnya sih bisa aja nanti kan kita belajar ekspor impor ya. Kita belajar ekspor impor. Nanti ngambilnya ke kuliah, mata kuliahnya sih ekspor impor ada gitu ya. Cuma nanti Iya, Bu. si grand teorinya yang berkaitan sama ilmu manajemennya apa gitu. Ya, coba itu dipikirkan karena nanti kan ini harus ada kaitannya ya. Coba terus turun ke bawah. Standar pelayanan, terus bentuk-bentuk pelayanan. Ini kan masih umum ya berarti ya pelayanannya kan? Tapi di sini pelayanan publik, Bu. Oke. Oke, coba di blok coba dari bab 2 halaman ini ke sampai ke bawah. Oke, terus ini cuma satu ya. Oke, naik coba ke atas lagi. Nah, kualitas pelayanannya kenapa nggak ngikut? Oh, bentar. Dalam konsep pelayanan publik dilaksanakan unsur lembaga. Oke, terus turun ke bawah. Sitasinya ini menurut ND mana tadi? Maulidiah ND ini perbaiki ya. Ini kok nggak ada tahunnya? Oh iya, Bu. Bahwa secara umum bentuk. Oke, terus turun. Oke, terus ini kutipan semua, tapi kok nggak ada ininya ya, sitasinya ya? Dicek lagi ya ini, saya khawatirnya nanti malah kena loh di plagiarismnya. Soalnya ini cuma ada satu, sitasinya si Maulidia itu aja. Padahal ini semuanya ngutip kan? Ini semuanya ngutip kan? Iya. Iya. Nggak ada lagi sitasinya, cuma segini. Oke, terus turun. Sebenarnya ini masih nyambung sih, Bu, sama yang si Maulidiah itu. Tuh, masa mau ngutipnya sebuku? Enggak, Bu. Iya kan nggak mungkin, makanya masa Seperti yang kutipannya sepanjang ini, misalkan menurut Maulidia ND bahwa pelayanan internal, pelayanan eksternal, ini kan artinya kutipan semua nih. iya, Bu. Iya kan? Nah, kalau misalkan gini Iya. caranya, kalau misalkan kan ini kutipan dari si Maulidiah ini, ya. Iya. Nah, caranya agar kita bisa mengutip dari selain si Maulidiah, ini pasti ada kata-kata kunci dari setiap ini. Misalkan, menurut Maulidiah secara umum bentuk dari pelayanan publik. Ini ya, ada dua nih, internal sama eksternal. Nah, dari penjelasan ini tuh nggak mungkin si Maulidiah doang gitu loh. Yang menyatakan tentang pelayanan internal itu apa sih artinya gitu loh. Nah, itu jadi kita nggak cuman ngutip dari si Maulidiah doang gitu. Ya, kayak gitu ya. Kalau ini jadinya, oh ini sebuku, sehalaman meren dipindahin semua. Oke, terus kualitas pelayanan, oke turun. Oke, nah ini juga sama ya, Kotler-Kellernya ya, ini cuma satu paragraf, satu kalimat, jangan dijadikan satu paragraf. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sip konsep kualitas berdasarkan definisi. Oke, terus kayaknya sih ini ke pemasaran ya, karena kita pakai kualitas pelayanan ada di situ. Tapi kalau ininya nggak apa-apa sih, bentuknya kayak gini. Cuman nanti kalau ditanya, kalau dalam ilmu manajemennya itu lebih terkaitnya ke mana, berarti ke manajemen pemasaran karena ada kualitas pelayanan. Berarti nggak ditulis ya, Bu, di manajemen pemasarannya nggak usah dimasukin ya? Nggak usah, nggak apa-apa. Oke, terus turun. Faktor kualitas pelayanan, reliability, respon. Oke, terus turun. Dimensi indikator kualitas pelayanan. Ini mah kita kan nggak ngambil ini ya. Apa bedanya ini sama yang di atas? Yang ini, Susanto dan Kotler-Keller ya tadi ngambilnya ya. Iya. Ini apa bedanya?
Menurut ahlinya aja sih Bu bedanya. Oh, ya jangan lah. Dipilih salah satu buat apa? Paling banyak-banyak. Iya Bu siap Bu. Nanti dihapus satu. Oke, terus turun lagi. Nah, ini juga kan ada lagi nih, Suryana Adenolanda. Janganlah, kalau dimensi mah cukup satu aja. Yang mau kita pakai itu yang mana gitu. Tapi kan sebetulnya ini dimensinya bukan kepada kualitas pelayanan. Dimensinya bukan kualitas pelayanan kan, tapi inovasi kan. Iya inovasi. Apalagi gitu, buat apa banyak-banyak. Kecuali kalau definisi boleh, karena harus kita simpulkan. Gitu ya, atau misalkan memang si indikator ini akan kita pakai gitu loh, itu nggak apa-apa, tapi kalau hanya sebagai informasi mah pilih satu aja. Oke, terus satu lagi, terus turun lagi ke bawah. Oke, terus yang atasnya coba tadi yang ada bukan yang bawah, inovasi pelayanan publik, terus tadi ada 1, 2, 3 nggak kebaca. Menurut junior, terus turun. Inovasi layanan publik, oke, terus jenis-jenisnya. Inovasi, oke. Ini ada penjelasannya nggak? Inovasi pelayanan apa? Inovasi dalam proses apa? Inovasi sistem? Ada penjelasannya nggak? Nggak ada Bu. Kalau nggak ada, jangan buat apa? Menurut ini, jenis inovasi terbagi menjadi 4, yaitu ini. Terus penjelasannya apa? Apalagi ini kita bicara tentang, ini kan si applied-nya ya. Inovasi pelayanan kan? Iya Bu. Harus ada definisinya di sini. Jadi apalagi ya itu tadi applied, yang berhubungan sama applied ya, yang mau kita bahas itu kan si inovasi layanan itu. Jadi ini tuh harus ada. Ini ada. Gimana sih nanya nih? Ini mah ada. tapi beda lagi Bu menurut simbol. Oh ya makanya itu. Kalau misalkan mau begini, lebih baik pilih salah satu aja. Kecuali kalau kita mau menyimpulkan gitu. Definisi itu kayak definisi kan kita harus simpulkan ya. Kalau kita tidak menyimpulkan nggak apa-apa. Apalagi ini ada cuma nyebutin gini doang, nggak ada penjelasannya, ini aneh kalau di bab 2. Gitu. Ya, hilangin aja nih yang ini. Oke, terus turun. Pilih salah satu aja ya Bu. Oke, inovasi strategi, inovasi proses, inovasi. Oke, ini mah di buku GIT juga ada ya inovasi mah ya. Oke. Kenapa Bu? Di buku GIT kalau nggak salah inovasi strategi, inovasi sistem. Standar pelayanan publik, oke. Terus kenapa ya ke standar pelayanan publik ya? Kenapa jadi subbabnya ke standar pelayanan publik ya? Padahal di atasnya udah bicara tentang layanan, inovasi layanan. Oh iya. Oh iya Bu, maaf Bu. Itu ya. Bukan Ini tulisannya karena di atasnya udah bahas tentang inovasi layanan, harusnya bawahnya juga bahasnya tentang inovasi layanan. Jangan lagi ke pelayanan publik ya. Oke, terus turun lagi ke bawah. Dimensi. Nah, ini berarti yang dipakai ya. Iya. Oke, keunggulan relatif, kesesuaian. Oke, terus turun. Nesta. Apa itu Nesta? Bentar. Tadi Nesta. Menyajikan hasil studi. Pengukuran inovasi. Ini pengukuran inovasi asid, inovasi maksudnya. Iya Bu, ini inovasi. Pengukuran inovasi. Input dengan mengukur pengeluaran. Oke, ini cuma informasi aja ya. Iya Bu, nanti dipilihnya yang di atas. Oke. Ada pengertian. Sip, coba terus. Ini teh masih ini, Oke, udah selesai ya. Sampai sini ya, terakhir ya. Oh iya Bu, udah. Oke. Nah ini teh kayaknya kalau saya baca ya masih sangat sedikit sitasinya. Ingat ya di bab 2 itu harus banyak mensitasi. Gitu. Cuman memang bab 2 itu sebetulnya kita enak aja gitu, tinggal copy paste gitu. Tapi
kemampuan kita untuk menggabungkan si pengertian-pengertian itu gitu. Itu intinya dari bab 2 gitu. Jadi sebetulnya bab 2 mah kita baca oh ya kutip sesuai cocok gitu kan kayak gitu ya. Cuman memang setelah kita copy paste itu jangan mentah telan bulat-bulat itu gitu loh yang ditampilkan di dalam laporan kita. Tetapi kita harus tadi gitu loh mengolahnya sehingga si tulisan kita ini kaya akan bacaan, sumber bacaan. Jadi jangan kayak tadi gitu ya. Ini satu si Maulidia ini semuanya sampai ke bawah satu halaman. Terus nanti di bawahnya lagi ada menurut siapa itu 2 halaman gitu. Nah, jangan kayak gitu. Gitu. Itu namanya plagiat gitu. Oleh sebab itu untuk mengurangi si plagiat, nggak apa-apa kita pakai misalkan bahasanya mereka gitu ya. Tapi dari bahasanya mereka itu ada keyword-keyword yang perlu kita kembangkan dan kita kuatkan dari pendapat-pendapat yang lain. Kan nggak mungkin cuma dia doang yang bilang kayak gitu gitu. Ya, paham ya? Ya, Bu. Oke, sip. Bab 3-nya udah dibikin. Berarti Belum sih, kalau Bu, bab baru 2-nya itu, bab 2-nya tadi apa ya? Oh ya, tadi urutan itunya aja ya. Urutan sama ada beberapa teori yang harus dihilangkan. Oke, kalau gitu revisi bab 2 lanjut bab 3 ya. Bu. Makasih, Bu. Oke. Sip, selanjutnya siapa? Irma ya. Ya, izin share screen ya, Bu. Oke. Oh, udah kelihatan, Bu. Belum, masih loading kayaknya. Masih belum kelihatan ya? Udah. Coba di yang kirinya tuh di close aja, yang dokumen map-nya. Di full bisa nggak? Di mana, Bu? Di Zoom. Ini soalnya kayaknya kepotong. Kurang ini gitu. Full screen. Kayak gini, Bu. Maksudnya. Ukurannya di close. Close yang kanan. Udah gini aja. Ini kenapa ya ukurannya kecil gini ya? Nge-share-nya pakai apa ya? Oke, share screen yang di Zoom. Enggak, maksudnya si ininya kenapa nggak full ya? Ada pembatasnya gitu. Ini kan udah 140 ya, tapi 140-nya kecil. Jadi kayak ini. Oke, udah cukup lah. Kemarin apa revisinya? Kemarin Irma itu revisinya yang di latar belakang itu Ibu nyuruh tambahin target karena biar lebih spesifik dilihat dari data yang sebelumnya. Bentar, Bu. Target apa? Coba judulnya dulu, saya lupa. Yang JHT, Bu. Ya, judulnya dulu. Kualitas pelayanan. Oh, kualitas pelayanan klaim. Oke, jadi masalahnya si targetnya tidak tercapai ya? Ya, kan kemarin terlebih ya izin jelasin, Bu. Yang kemarin kan datanya Irma ini. Nah, kata Ibu kan data ini kan secara keseluruhan belum pasti kalau misalnya dia itu karena kualitas pelayanan kayak gitu kan. Terus kata Ibu disuruh masukin target. Iya. Nah, Irma udah masukin target. Nah, untuk target di sini, Bu, kalau di BPJS ini tuh dia tuh nggak ada target kayak apa ya, kayak menargetkan bulan tahun ini harus segini gitu loh, Bu. Tapi mereka itu dari segi pelayanan itu ada yang namanya onsite. Jadi di setiap onsite itu ada batasannya, Bu. Jadi misalnya gini, satu hari dari pelayanan itu ngebuka si onsite itu sehari, contoh cuman bisa 5 aja yang bisa ngeklaim di kantor itu. Jadi gimana dari si karyawan itu yang membuka pelayanan itu. Jadi kayak semaunya itu aja, tapi dikasih 5-10 orang kayak gitu. Kadang itu dari perusahaannya si batasan onsite itu? Batasan itu kalau dari perusahaan itu kan kita di cabang di daerah itu 5-10 orang. Tapi kadang karyawannya itu bukanya itu misalnya cuma 8 orang, cuma 11 orang kayak gitu, Bu. Misalnya kalau dia ada kerjaan lain kayak gitu.
Nah, itu pun misalnya dari Bentar. Batasannya 5 sampai 10, terus dia ngerjain 11 gitu. satu hari. Jadi misalnya 5 sampai 15 orang. 5 sampai 15 orang satu 5 sampai harinya. 15 orang itu untuk si Satu setiap harinya. karyawan setiap hari. Bukan setiap karyawan, karena pelayanan cuma ada satu, Bu. Jadi satu karyawan itu aja. Oh, di bagian pelayanan itu ya. Ya, Oke. Nah, misalnya satu hari ini 10 dia buka buat klaimnya, Ibu ya. Tapi yang berhasil itu ternyata cuma 9. Nah, biasanya yang dia nggak berhasilnya itu gara-gara dia udah masuk ke dokumennya, tapi dia HP-nya nggak support. Jadi sama pelayanannya digagalin lagi gitu. Jadi mereka nggak bisa ngeklaim kayak gitu, Bu. Oke, terus? Ini Irma ambil datanya yang per tahunnya. Kalau per hari kan cuma 12 gitu ya, Bu. Jadi Irma ambilnya per tahun. Oke, batasan berarti kan memang ini satu orang ya. Satu orang setahun ini. Satu orang selama 1 tahun itu ada si batasan onsite-nya 2.000 gitu ya. Ya. Oke, terus ini artinya kan tidak tercapai. Oke, alasannya? Ya. Alasannya ini tabelnya nggak boleh terpotong ya. Pakai table properties repeat header. Jadi nggak terpotong si tabelnya ya. Oke, terus alasannya? Alasannya ini disebabkan karena peserta yang tidak memiliki handphone smartphone yang support, sehingga dia yang tadinya udah masuk ke halaman onsite tapi gagal. Jadi misalnya gini, Bu ya, kan dia punya HP smartphone, dia udah masuk ke web buat ngeklaimnya itu, dia udah masuk tapi nggak bisa ke tahap selanjutnya gitu, Bu. Gimana yang jelasin? Jadi dia nggak bisa. Iya ya, kayak Google Form ya, kalau kita ngisi terus di next nggak bisa, dia nggak bisa lanjut kan kalau nggak diisi kan. Oke, terus gitu. Nah, itu problemnya itu sering terjadi. Oke, terus oleh sebab itu berikut jumlah peserta. Nah, jadi jumlah peserta klaimnya jadi berkurang gitu. Iya, kan kemarin cuma data ininya doang. Kata Ibu harus targetnya juga harus dicantumin, kata begitu kan. Oke. Nah, jadi, kalau misalkan itu si supporting si handphonenya itu di bagian pelayanan ya? Iya. Oke. Jadi ada handphone khusus untuk si bagian pelayanan untuk melakukan klaim gitu ya? Enggak, handphonenya itu handphone milik pesertanya, milik masing-masing peserta. Jadi punyanya dia sendiri. Pelayanannya nggak nyediain handphone. Nah, terus kaitannya sama kualitas pelayanan apa? Ya itu tadi mereka cuman nyiapin klaimnya itu seharinya tuh yang harusnya kuota untuk ke kantor cabang di daerah itu harusnya 5-15 orang, tapi mereka cuma ngebukanya cuma 11 kayak gitu-gitu, Bu. Ya kan alasan kenapa tidak tercapai misalkan onsite-nya 15. Tapi mereka hanya bisa mencapai 11 misalkan ya. Yaitu karena alasannya adalah si orang yang ngeklaim itu si peserta yang mau ngeklaim itu tidak support si device-nya kan, si handphonenya itu nggak support, sehingga gimana mau dilanjutkan kan gitu kan ya, si layanan sama si petugasnya kan, sehingga si peserta yang tadi tidak bisa melanjutkan klaimnya, gitu kan, betul ya? Ya. Nah, karena itu, jadi si jumlah peserta klaim si JHT ini menjadi menurun, ya kan? Ya, oke, terus kaitannya dengan kualitas pelayanan itu apa? Nah, maksud Irma gini, seharusnya kan dari pelayanan dari kantor BPJS itu nyediain HP kayak HP 1, misalnya yang orang-orang yang nggak bisa, yang gagal itu dia kan udah masuk, Bu. Udah masuk ke onsite-nya itu, batasannya itu, dia udah berhasil di awal, biar bisa lanjut, biar berhasil semua kan harusnya, oh yaudah nih pakai HP ini aja gitu, ada saran solusi lainnya gitu, tapi ini enggak, kayak pulang ambil HP kerabatnya apa siapa kayak gitu, kebanyakan biasanya kayak gitu. Oke, kalau untuk dimensi kualitas pelayanan yang dipakai yang mana? Yang Tera? Iya. Yang Tera, oke. Nah, kalau yang ini masuknya ke dimensi yang mana? Yang berarti dia, sabar Bu, dia prasarana dan sarana itu
Mana ya? Ini ya, Bu. Ini tangible. Tangible, oke. Nah, terus apa namanya? Jadi kalau misalkan ada si peserta yang mau ngeklaim, terus dia HP-nya nggak support, terus disuruh balik lagi gitu. Suruh balik lagi, suruh ngambil HP. Misalnya pinjem Oh temen gitu. atau kerabat. Iya, kayak gitu kan. Kadang kan aku kayak, lo pernah negor kan? Loh, kok solusinya kayak gitu, Pak? Aku bilang kayak gitu. Ya mau gimana lagi? Oh ya udah, kita anak magang cuma bisa diam aja. Oh oke, sip. Oke, terus tadi setelah tabel mau lihat lagi. Ini kan tabel si itunya target tidak tercapai karena tadi ya. Ya, terus ini Jadi ini semakin grafik. menurun. Oke, Ya, terus supporting datanya yang ini, yang wawancara wawancara dengan dengan karyawan itu, Bu. oke, apa yang diwawancarain apa? Mengenai keluhan apa Oh, pelayanan. oh ya, yang berhubungan sama pelayanan apa katanya? Ini. Oh, sabar, Bu. Katanya itu disebabkan karena banyak peserta yang masih belum paham tentang bagaimana prosedur pelayanan yang dirasa terkesan berbelit-belit, sehingga peserta merasa kesulitan dalam mendapatkan informasi, pemenuhan janji klaim hari tua yang kuat tidak tepat waktu, terus lamanya waktu menunggu pelayanan, petugas kurang tanggap dalam menanggapi keluhan peserta, dan kurangnya kejelasan informasi yang disampaikan oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan Metro Lampung. Oke, terus turun. Oke, udah selesai ya. Kualitas pelayanan, hambatan, oke, sip. Bab 2-nya. Oke, bab 2-nya coba dari Kelly satu halaman ini tolong diblok. Ini salah nulisnya nih. Oke, ini masih salah citasinya. Bu mau nanya, yang Irma lihat tuh di pedoman kayak gini, Bu. Enggak ah, coba. Seorang saya yang bikin kok. Oh iya. Pakai apa? Coba keterangannya apa? Keterangannya apa? Keterangan di si apa? Citasinya. Keterangan citasinya kayak gimana? Pakai apa? Terus apa gitu? Pakai Pakai apa? iya pakai APA. apa kan? Iya. Pakai apa yang nah itu? Coba diklik. American Psychological Association kan? Oh ini bentuknya gini ya. Oke. Tapi si format tulisannya nggak kayak gini. Tahun aja deh kalau nggak salah nggak pakai halaman. Oh iya. Iya sebenarnya ada yang kayak gitu, cuman ini Irma salah, ntar mau perbaikin, Bu. Oke. Sama ini nulisnya juga salah ya. Bentuk paragrafnya masa kayak gini. Oh iya, ini yang 40 itu, Bu, yang 40 kata itu. Kalau 40 kata kan harusnya satu spasi definisinya. Bukan ini kan 1,5. Bukan kayak gini pokoknya nulisnya ya. Ya, baik, Bu. Coba turun ke bawah. Ini definisi. Oke, jasa berdasarkan pendapat. Minimal 3 pendapat ahli baru bisa digambarkan. Oh, baik, Bu. Coba. Tadi apa? Manajemen jasa ya? Pemasaran jasa. Iya. Terus jasa. Terus. Oke, terus. Karakteristik. Jangan halim semua ini. Ininya citasinya cuman halim. Oke. Terus Ciptono, bukunya Ciptono juga banyak kok. Baik, Bu. Bauran pemasaran jasa. Oke. Terus Oke. Terus ganti tuh 2009, 2016 ke atas ya. Oh, baik, Bu. Oke, terus jadul ini mah.
Kalau Kotler bukunya ambil dari Kotlernya langsung ya. Oke, terus coba dari atas dulu, atas halaman ini. Bawah. Dari menurut Lubis sampai 1 halaman coba di blok. Udah. Oh, stop. Ke atas. Sitasinya salah. Penulisan sitasinya masih salah, ini nggak konsisten. Oke, terus dimensi. Oke, udah. Oh, sama ini mungkin ditambahin, jangan lupa ya, yang kita pakai teori itu bukan hanya rumusan masalah yang pertama. Kan ini rumusan masalah yang pertama ya, bagaimana kualitas pelayanan kan gitu. Nah, yang kedua dan ketiganya juga dicari teorinya tentang hambatan, kualitas hambatan yang terjadi pada layanan, itu kan pasti ada tuh teorinya. Jadi jangan sampai hanya di nomor 1 aja, kecuali upaya ya. Kalau upaya itu solusi. Upaya. Kalau solusi kan dari perusahaan kan, gitu. Tapi kalau yang hambatan dan yang pembahasan, yang rumusan masalah yang pertama yang membahas tentang variabel itu harus ada teorinya, gitu ya. Ya, baik, Bu. Oke, sip. Sok revisi bab 2, lanjut bab 3 ya. Baik, Bu. Bu, berarti mau nanya dulu, Bu. Di bab 3-nya, bentar, Bu. Kan udah bikin nih, Bu. Yang di pembahasannya. Nah, di pembahasannya kan berarti yang pertama kualitas pelayanan, terus yang kedua sesuai hambatan. rumusan masalah yang pertama. Berarti yang hambatannya itu ngelihat dari teori yang di hambatan itu di bab tadi. 2, makanya dicari teorinya, teori tentang hambatan dalam layanan itu apa aja, gitu. Nah, sama cara menjelaskannya sama seperti yang pertama. Kan ini kita jelaskan dulu secara teori gitu kan, misalkan bukti fisik apa kekurangannya, dan ini bukti. Jangan lupa ya, kalau internship itu harus disajikan bukti, apakah dalam bentuk foto gitu ya, atau apa, tapi ada buktinya gitu itu. Nah, untuk hambatan pun sama gitu. Jadi hambatan dalam pelayanan itu apa? Secara teori apa, terus yang terjadi di sana itu gimana gitu. Nah, itu kita membuat si teori itu sebagai guide kita untuk menulis di pembahasan gitu. Baik, Bu. Sip. Makasih, Bu. Oke, ayo selanjutnya Vera. Iya, Bu, izin share screen ya, Bu. Oke. Sudah bisa terlihat, Bu? Udah, tapi kecil. Kecil. Yang navigation-nya di close aja. Oke. Sininya 100 berapa? Oh, gedean nih. Nah, oke. Oke. Kemarin apa, Vera? Judulnya Revisinya, apa? Lupa. Judulnya Kinerja Karyawan AE. Oh, oke. Akun eksekutif di Karawang, PT Pos Indonesia Cabang Karawang. Iya, Kinerja. jadi kinerjanya kenapa? Jadi kemarin revisiannya itu, kemarin kan aku pakai data bagian akuntansi itu, Bu. Yang kata Ibu itu mau plek-plek gitu kan. Ibu juga nggak ngerti gitu kan datanya. Nah, ini udah saya bikin chart biar lebih jelas dimengerti. Terus Ibu revisinya disuruh tambahin deskriptifnya juga di bawah chartnya. Sama lanjut bab 2. Oke, coba. Tadi apa? Kinerja ya? Iya. Kinerja. Oke, kinerjanya kenapa menurun? Ya, kinerjanya itu menurun. Nah, kalau kinerja AE itu biasanya dilihat dari pendapatan. Karena kan masing-masing AE itu dikasih pendapatan buat ngejar target si perusahaan kan, Bu. Gitu. Ada target ya, masing-masing AE itu punya target. Oke, ada berapa orang di sana? Ada 5 orang, Ibu. Oke, ini adalah pendapatan. Terus targetnya mana? Targetnya ini. Itu pendapatan. Ini target
Nah, ini tuh targetnya buat tahun 2022. Nah, nanti di pembahasan aku udah ngebahas juga, Bu. Itu masing-masing target AE dibahasnya di pembahasan. Kalau ini untuk secara keseluruhan di tahun Oke. 2022. Seperti Tapi itu. kan ini berarti yang dilihat cuman aggressive sales atau atau semuanya ini? Semuanya, Ibu. Oh, jadi si jumlahnya itu coba lihat judul tabelnya apa? Program ROSA, ROSA teh naon? Iya. Race of Sales Acceleration. Ini Iya, adalah target. iya target. Oke. Terus ini target. Oke, terus si target ini dijelaskannya gimana? Nah, aku izin langsung ke bab 3 ya, Bu. Jangan atuh. Oh, Kan jangan. masih di bab 3 mah nanti. Kan ini masih di bab 1. Oh ya, jadi ini kan target tahun 2022. Nah, target target per AE-nya itu masing-masing kan hampir 300 juta di sini. Hampir pokoknya 3 triliun itu untuk pendapatan satu Karawangan gitu kan, satu kantor pos Karawangan harus mencapai 3 Si kantor pos triliun. ini, cabang ini, si Iya, cabang ini. Oke, 3 iya. triliun. Oke, target. Jadi Untuk AE aja. ya 3 target AE. Nah, terus buat apa ya, buat kayak kalau misalkan sehari-hari gitu kan, untuk mencapai target itu tuh harus ada 3 kunjungan per AE tuh. Nah, untuk masing-masing AE itu ada 300 juta untuk pendapatan per bulannya. Gitu. Gimana? Bentar, saya kok nggak ngeh ya. Jadi, si Jadi, masing-masing AE ini ya, ada, pokoknya anggaran dari si kantor pos Karawang itu untuk AE itu targetnya adalah 3 triliun. Ya, iya, 3 triliun. Nah, artinya, ini tadi apa? Ada yang 300 juta tuh per orang ya? per bulan, Bu. Per bulan. 300 Iya, juta itu per bulan selama iya, 1 tahun. iya. Oke, terus habis gitu? Habis Jadi itu? habis itu kan sebenarnya ini program itu kayak upayanya dia untuk mencapai si target 3 triliun itu. Nah, diadakanlah program si Rosa ini. Nah, Rosa ini teh untuk apa ya, garis lainnya si AE itu kerja gitu kan. Kalau misalkan AE itu kan kerjanya ngapain gitu kan. Nah, AE itu kerjanya tuh kayak harus ada 3 visiting per day gitu kan. Kayak tiga Kunjungan. perusahaan-perusahaan gitu ya, 3 kunjungan. Nah, kalau misalkan ini untuk apa, biar si AET kayak lebih terarah gitu katanya. Pokoknya harus ada 3 kunjungan, 3 triliun pendapatan, terus 300 juta per bulan gitu. Itu teh untuk biar mereka teh kayak nggak apa ya, nggak keluar dari koridor yang dikasih dari si Rosa ini gitu teh. Oke, sip. Terus habis gitu kenyataannya? Nah, kenyataannya itu ya untuk per Mei 2022 ini ya masih jauh dari kata apa ya, mencapai si target si Rosa ini gitu. Kenapa datanya cuma Mei aja? Kan kalau 2022 masih segitu sih, Bu. Kalau tahun sebelumnya? Kalau tahun sebelum kan sebenarnya kalau kantor pos ini kan untuk AE ini sendiri kan kalau kantor pos itu selalu dirotasi karyawan, Bu ya. Iya. Jadi teh kayak si AE ini dia baru gitu, Bu. Jadi yang kemarin-kemarin teh rotasi lagi di mana kemana. Nah, untuk manajernya pun ini teh baru datangan dari Solo gitu. Jadi ya Bapak baru megangnya mungkin data-data pendapatan sebelumnya. Tapi kalau misalkan tahunnya Bapak ini Bapak ngadain program Rosa gitu teh ya. Bentar. Kan sebetulnya si target perusahaan itu kan 3 triliun ya. Mau siapapun itu yang mengerjakan, ya tetap aja kan jadinya 3 triliun kan? Iya. Tapi untuk tahun sebelumnya kan mungkin data-datanya yang dipegang tuh kan bukan sama Bapak yang sekarang gitu, Bu. Jadi dia nggak ada gitu data yang kemarin-kemarin mah. Mungkin dia ngasih data-data yang sekarang gitu kan. Kecuali data pendapatan penurunan AE tuh dia ngasih gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting jangan 1 bulan atuh. Kalau 1 bulan turun ya kan belum tentu bulan sebelumnya, 1 tahun sebelumnya. Gitu. Kalau data itu nggak bisa per apalagi 1 bulan. Ini kan Mei ya? Apa tadi bulannya? Ini Juni. Juni 2022. Kalau misalkan ini, Bu, untuk di pembahasan itu emang ngebahasnya tuh dari yang kelihatan sekarang ya, dari Januari ke Mei gitu kan, per 5 bulan. Karena kan tiap 3 bulan tuh pasti Bentar, ada. jangan dulu ngomong ke bab 3. Kalau bab 3 kan kenyataan yang ada di sana ya.
Di bab 1 Ya. itu kita sedang menayangkan tentang logisnya, gitu loh. Kenapa kita menyajikan data ini, kan seperti itu. Oke, kinerja AE-nya kenapa? Kinerja AE-nya adalah menurun. Tahu dari mana menurun? Dari data si pendapatan yang hanya 1 bulan, gitu. Kalau pendapatan tahun 2018 ini udah yang di sini teh ya Bu nih. Ini dari 2018. Ini kan, Iya. tahu dari mana kinerjanya menurun? Dari pendapatan. Oke, sekarang saya tanya, indikator kinerja apa? Aku buka bab 2 ya Bu ya. Nah, untuk kinerja karya indikatornya aku ngambil dari Armstrong dan Baron, itu ada 3, yaitu kualitas dan keterampilan karyawan, fasilitas pendukung, sama organisasi yang komprehensif. Oke, siang tadi pendapatan itu masuknya ke yang mana? Masuknya kalau aku sih ke kualitas, karena kan kualitas juga kan bisa ngelihat kualitas si AE-nya itu sendiri dari target gitu maksudnya Bu. Masalah pendidikan, pelatihan, etos kerja, motivasi kerja, sikap mental, dan kondisi fisik karyawan? Sebenarnya gimana ya Bu, kalau masalah pendidikan gimana ya Bu, karena kantor pos itu selalu dirotasi karyawan, sebenarnya ya harus gimana ya? Nggak apa-apa, cuman yang saya tanyakan konfirmasinya adalah data yang disajikan itu kan kita bilang ada penurunan kinerja kan ya, gitu kan, kinerja si AE itu menurun gitu loh. Oke, kalau menurun coba buktikan. Vera membuktikannya adalah dengan adanya penurunan dari segi keuangan ya, keuangan, yang mana keuangan itu menunjukkan kepada target katanya seperti itu, ya kan? Iya. Itu enggak? Oke. Nah, kalau misalkan yang disajikan datanya itu adalah tentang adanya penurunan pendapatan atau penurunan target, oke, nggak jadi masalah sebetulnya. Ada target yang tidak tercapai, berarti kinerjanya boleh dari segi mungkin motivasinya, dari apa nanti yang akan dilihat itu dari situ. Hanya saja yang ingin saya tanyakan itu adalah kalau dari segi pendapatan oke. Pendapatan tadi dari 2018 ya kalau nggak salah ya. 2018, 19, 20 gitu ya? 21. 21. Oke, dari 2018 sampai dengan 2021. Adanya penurunan pendapatan si AE ya. Khusus untuk AE kan itu? Iya. Penurunan pendapatan AE. Nah, penurunan pendapatan AE ini menunjukkan kinerja yang tidak bagus, gitu kan ya? Iya. Yang ingin saya tanyakan itu adalah, oke, tahu dari mana kinerjanya tidak bagus? Oh, tidak sesuai dengan target, Bu. Itu kan, tidak sesuai dengan target. Oke, kalau gitu coba buktikan. Tidak sesuai dengan target. Tapi jangan 1 bulan. Kalau 1 bulan kita nggak bisa mengklaim apa-apa gitu loh. Ya kalau misalkan alasannya karena data di perusahaan yang megangnya beda, ya cari, jangan sama si bapak itu. Nggak mungkin perusahaan itu nggak punya data, apalagi yang berhubungan sama keuangan. Ini kan keuangan kan? Gitu. Jadi pasti ada datanya gitu. Apakah misalkan sekarang pakai bagus gitu, ada misalkan sehari perkunjungan. Itu biasanya di semua perusahaan besar, account eksekutif itu ada yang namanya sales nah itu kayak buku report per hari gitu loh. Dia kunjungan, ya kalian mungkin pernah lihat lah sederhananya ya. Kayak kalau di mall-mall gitu. Kalau misalkan kita sudah beli, kita diminta data, nah kayak gitu. Cuman bedanya karena ini mungkin ke perusahaan gitu ya. Jadi bukti kunjungannya apa? Oh ya, makanya tadi minimal deh tadi target kunjungannya setiap hari itu minimal 3 gitu kayak gitu. Ya, itu cuman target secara keseluruhan. Tapi hasilnya apakah setiap tahun itu targetnya tercapai atau tidak? Nah, itu yang perlu dibuktikan. Karena datanya kita sudah bilang mengalami penurunan dari si pendapatan tadi. Ya, betul. Dari pendapatan kita sudah bilang mengalami penurunan. Oke, kalau gitu, kalau memang benar mengalami penurunan, berarti kan tadi ada target yang tidak tercapai kan? Oke, target yang tidak tercapai itu
berapa gitu loh, kayak gitu. Berarti mungkin dicari lagi datanya mungkin ya untuk mendukung di bab 1 target AE-nya khusus gitu. Iya, target Kemarin-kemarin tercapai atau enggak gitu ya? Apa gimana Heeh. kinerjanya gitu ya? Iya, pokoknya gini. Ini mungkin bekal juga buat kalian nanti nyusun TA ya. Setiap kali kita menetapkan, kan kalian itu selalu gitu bingung, ini data yang harus ditampilkan itu datanya apa sih, maksudnya nggak ngerti gitu kan, kayak gitu ya. Kita cek ke indikator gitu. Jadi setiap kali kita bingung apa ya data yang harus disampaikan, kita lihat dulu variabelnya apa. Oke, variabelnya adalah kinerja pegawai misalkan. Kinerja pegawai, oh ternyata ada ini nih, ada 3 nih indikatornya, kualitas, fasilitas, dan organisasi. Kita lihat dari ketiga ini, indikator ini, ada nggak yang salah, atau mungkin bukan salah ya, ada nggak yang kurang, atau yang miss gitu ya, misalkan tidak tercapai dan lain sebagainya. Contohnya misalkan masalah tentang pendidikan dan pelatihan. Mereka ini selama ini misalkan mereka kurang mendapatkan pendidikan dan pelatihan, itu kita boleh sajikan datanya di bab 1. Kenapa kita sajikan data tentang pendidikan dan pelatihan? Karena dia mendukung tentang kualitas dan keterampilan karyawan, yang mana ini adalah indikator untuk kinerja. Jadi terang aja mereka pendapatannya turun. Kenapa? Mereka kurang mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Gitu loh. Selama mereka kerja di perusahaan misalkan ya, mereka itu cuma 1 kali gitu loh mendapatkan pelatihan gitu, sehingga ya gimana mau Mencapai target. kompetensinya bisa naik, targetnya bisa tercapai. Nah, kayak gitu. Jadi ingat, harus selalu kembali kepada indikator gitu. Kayak tadi punyanya siapa, Vera ya? Irma. Punyanya Irma apa, kualitas pelayanan. Oke, tadi bukti fisiknya tidak mendukung. Oke, itu adalah salah satu dari indikator dari kualitas pelayanan. Iya, berarti bisa dipakai datanya. Gitu. Ya, Bu. Ya. Nanti ditambahin lagi ke masalah pendidikan dan pelatihan. Ya, pokoknya apapun, jangan cari susah sendiri ya. Jangan cari susah sendiri, cari indikatornya yang kira-kira kita bisa dapatkan datanya gitu. Oke. Oke, Siap, Bu. Oke, terus habis itu bab 2. Tadi tuh pakai yang tadi 3 ya, si indikatornya ya. Oke, grand teorinya MSDM, coba diblok dari dalam lingkungan bisnis sampai ke bawah. Oke, ini juga sama ya, citasinya ya masih salah ya. Perbaiki. Terus dalam lingkungan bisnis coba turun ke bawah. MSDM ilmu. Oke. Beberapa ahli antara lain menurut Schuller, terus turun ke bawah. Terus ke bawah. Schuller. Kok Schuller lagi? Iya. Naik coba ke atas tadi. Menurut pengertiannya menurut Schuller kan? Iya, Bu. Terus di sini menurut Schuller juga? Iya, cuman beda gitu, tahun. Bu. Iya. Enggak, beda atau tahun. Jangan atuh. Oke. Diganti. Carinya yang paling ini, karena saya yakin gitu ya. Kalau misalkan saya nulis buku ya, tahun misalkan 2015 misalkan ya. Saya nulis buku tahun 2015. 2022 tuh saya nulis buku lagi. Itu pasti referensinya ke buku saya yang lama gitu. Udah pembaruan gitu dari yang ini. Jadi pakainya yang baru, yang paling baru ya. Ya. Terus oke, baru 2 Batio, berarti tambah ya, kurang ya. Oke. Ya. Terus prosesnya. Oke, terus turun ke bawah. Oke, terus apa ini? Gambarnya apa? Gambar apa coba lihat? Praktik SDM. Gambar yang tadi, yang atas tadi deh kayaknya. Atas. Coba terus ke atas. Ada yang kelewat deh.
kerangka kerja HRM, Bu. Itu kenapa nulis gambarnya Masram dan Muah 2015, 2022? Ini kan dia apa namanya 2015 ini 2002 aku ini ya, Bu. Oh, Emang enggak. perlu? Enggak usah. Oke. Kan tidak memodifikasi apapun kan? Oh iya. Iya, kecuali kalau memodifikasi kayak misalkan contohnya di pembahasan gitu ya, kalau di TA hasil penelitian kita itu adalah 2022 kan karena memang hasil dari pengolahan data kita. Tapi kalau kita mengutip mah ya sesuai ya sesuai dengan kutipannya itu Tahunnya. aja. Naik coba lagi ke atas. Nah, ini tadi kerangka teori manajemen. Tadi ada yang nggak kecek ya, coba ke atas. Soalnya tiba-tiba ke bawah. Ini proses, Bu. Coba ke atas. Kayaknya tadi nggak. Oh, ya oke, perencanaan, terus turun ke bawah, gambar. Iya. Coba terus. Terus. Pengembangan, oke. Terus, ini kutipannya tuh meni aririt ya. Ditambahin kalau bab 2 itu pokoknya harus banyak mengutip justru. Tapi ya saya yakin ini kalian mengutip gitu, nggak mungkin nulis sendiri gitu ya. Cuman satu kutipannya tuh kayak yang tadi gitu, satu buku gitu dikutip semuanya. Jadi nggak kaya gitu sih bacaannya. Terus ini apa? Praktek apalagi? Terus turun. Tujuan. Oke, ingat ya, citasinya diperbaiki. Terus. Coba dari tujuan ini sampai ke tujuan manajemen SDM yang tadi. Sampai ke yang terakhir, yang tadi halaman terakhir. Coba di blok. Iya, citasinya salah. Bentuknya yang gini, baca buku panduannya. Iya, Ibu. Terus baru ke kinerja. Oke. Definisi, terus ini karyawan. Definisinya mana? Definisi itunya, kinerjanya? Ini kinerjanya di atas, Bu. Definisi kinerja adalah di blok coba. Oke, sampai ke bawah. Aduh, Bu. Ini. Oke, ininya kurang ya. Kan minimal 3 tuh. Ini udah 3 deh, Bu, kayaknya. Mana? 1. Oh iya, berdua, deh. 1, 2. Ya. Terus karyawan, faktor-faktor. Terus indikator. Indikatornya pakai yang tadi 3 tadi. Ya, kriteria. Oke. Terus langsung ke AE. Oke, definisi AE. Oke, terus ya. Dulu ini apa tadi? Peran. Udah, Bu. Oke. Tambahin sama yang tadi ya. Ya. Yang rumusan masalah yang kedua apa hambatan? Iya, rumusan kedua hambatan. Tambahin teorinya ya. Oh iya, Bu. Oke, sip. Dah, sok. Oke, terima kasih, Bu. Oke, ayo selanjutnya. Ririn. Iya, Bu. Ibu izin share screen ya, Bu? Iya.
Pengendalian persediaan dengan EOKI. Oke, kemarin apa revisinya, Rin? Revisinya ini Bu di bab 1 itu data yang susut tambahin Oh, dengan data yang sisanya. susut. Oke, apa tadi pengendalian? Apa sih judulnya? Pengendalian persediaan ya? Ya. Pengendalian persediaan. Oke. Pengendalian persediaannya susut ya, susut. Apa persediaannya apa numpuk ya? Apa ininya teh bahasanya teh? Persediaannya numpuk. Persediaannya numpuk. Terus habis gitu apa lagi? Barangnya banyak yang rusak Bu. Oke, jadinya barangnya banyak yang kualitasnya rusak. turun. Oke, kualitasnya turun. Itu datanya ada ya? Nah, Oke, terus habis gitu, oke rusak. Oke, terus habis itu, terus langsung lanjut ke bab 2 Bu. oke. Coba yang bab satunya, rumusan masalahnya lihat dulu. Pengendalian persediaan. Oke. Oh, dengan IOKI, terus hambatan. Oke, terus yang ketiga adalah solusi ya. Oke, sip. Coba bab 2-nya. Pakai apa teorinya? Teori apa? Grandnya? Manajemen operasional. Oke, oke. Terus ini juga sama ya Rin ya, perbaiki ya, jangan satu kalimat satu itu. Jangan satu kalimat satu. Nah ini satu lagi coba di blok Rin dari menurut sampai ke efektivitas hasil sampai bawah. Nah ini Rin penulisan si kalau disitasi ya ini nanti dibenerin di Mendeley-nya nggak pakai gelar gitu. Jadi mungkin ini buku kali ya atau apa. Tapi jangan pakai kayak Dokter Junaidi gitu. Enggak, yang dihilangkan gelar itu dihilangkan. Gitu ya. Oke, terus ini tadi sama ya. Oke, terus turun lagi ke bawah. Ruang lingkup manajemen operasional. Oke. Oke, terus itu apa sistem pengendalian? Oh iya, kemarin itu kalau nggak salah sistem pengendalian itu selain EOKI apa ya? Ya. Oke. Terus apa lagi? Pengendalian kualitas, oke. Sistem informasi produksi. Ini juga sama ya kok. Saya nggak baca ada citasinya ya, cuma di awal unggul. Nah ini juga sama nih dalam buku, gitu ya. Bukan ya? Nggak perlu disebutin dalam bukunya menurutnya aja, menurut siapa. Oke. Iya Bu. Bentar. Ini juga sama ya, citasinya diperbaiki ya si ininya referensi penulisannya kita men-cite-nya gitu ya, mensitasinya. Iya Bu. Oke, terus turun. Di Mendeley-nya berarti harus dibelehnya Bu ya. Apa? Berarti di Mendeley-nya harus dibenerin lagi ya Bu? Iya, ininya. di Mendeley. Nah, Jadi jangan revisi di sini. Kalau ini kan udah otomatis ya, jadi yang direvisi sama Ririn itu tulisan yang di Mendeley-nya. Tinggal Bu. dihilangin aja gelar-gelarnya. Terus apa lagi ini? Terus persediaan. Oke, persediaan ini middle ya. Ya. Oke, terus turun. Oke, ini juga sama ya. Kalau yang satu kalimat digabung aja. Jangan dibikin satu paragraf. Iya, Bu. Fungsi persediaan, oke. Terus jenis persediaan, oke. Terus oke.
diperbaiki tuh tulisan bahasa asing juga. Ibu. Oke, terus. Oke, terus turun. Ini slide-nya. Tujuan. Oke, terus metodenya ada EOKI, terus ada apa ini? Oh, MRP. Oke. Oke, sip. Ada berapa ini? Ada berapa metode? Ada 4, Bu. Oh, ada 4. Oke, sip. Terus langsung ke ininya aja. EOKI-nya udah dijelasin secara sendiri belum ya? Ada di sini, Bu. Di bawah ya? Metode ABC. Nah, ini, Bu. Oke, sip. Oke, sip. Ini nanti ada cara ngitungnya ya? Iya. Oke, Ada terus? cara ngitung dari ini rumus. Untuk jumlah pemesanan barang. Nah, ini untuk yang biayanya, Bu. Ya. Oke, sip. Udah. Tinggal nambahin berarti hambatan ya? Teorinya belum ada ya? Oke, sip. Iya, Bu. Oke, sip. Oke, makasih, Ibu. Oke. Oke, selanjutnya siapa? Leoni, Bu. Oke. Leoni itu bukannya kemarin udah? Bu. Lagi? Udah direvisi? Udah, Bu. Oh. Iya, Bu. Keluhan pelanggan di BPJS. Oke, kemarin teh apa, Leoni? Lupa saya. Bar chatnya, Bu. Saya ganti ke horizontal. Oh Sama iya, kutipan. yang 10 itu ya? Yang tadinya dibikin 3 ya? Gini. Bisa kan ya? Gini, Bu. Oke, ini tahunnya 21, oh 19. Oke, sip. Terus kesimpulannya apa ini, Teh? Ini, Pak. Apa? Berdasarkan grafik tabel yang di bar chart yang di atas itu, keluhan itu tiap tahun itu meningkat, Bu. Oh, tiap tahun itu meningkat. Tapi untuk keluhan yang sama atau berbeda? Yang 10 itu, Bu. Semua 10-10-nya itu ada peningkatan. Oke, terus habis gitu hal itu menunjukkan apa? Ini apa sih? Kualitas pelayanan ya? Bu, penanganan keluhan, Bu. Penanganan keluhan. Oke. Sip. Oke, keluhannya semakin meningkat. Oke, terus habis gitu? Habis itu karena keluhannya meningkat, diperlukanlah penanganan keluhan yang baik, Bu. Terus? Nah, nanti di bab 2 dijelaskan cara-cara penanganan keluhan yang baik gimana, dan apa yang membuat apa keluhan itu. Oh, coba terus lagi turun ke bawah. Oke, udah. Oke. Penanganan keluhan, ke atas. Penanganan keluhan, hambatan. Oke. Oke, sip. Bab 2-nya udah dibikin. Pemasaran jasa. Oke, di blok coba dari menurut Ilyas. Oke. Hop. Oke, naik ke atas. Nah, ini juga belum ada ininya ya, Ilyas, Li dan teori. Namanya teori. Yang mana, Bu? Yang ini maksudnya? Sedangkan menurut Li dan teori itu tuh. Oh, ini. Enggak, Bu. Memang waktu saya Mendeley kan kayak gini otomatis, Bu. Iya, itu nama orang kan ini harusnya namanya teori. Saya ambil dari jurnal ini, Bu. Iya, ada nama orangnya memang, Bu. Cuman waktu di Mendeley kan jadi gini. Enggak apa-apa. Saya nanya namanya teori. Iya, Bu. Benar, namanya teori.
gitu, Bu. Hah? Li dan teori itu jurnal apa? Jurnal bahasa asing atau bahasa Indonesia? Atau ntar saya cari lagi ya, Bu. Bukan, ganti enggak, nama. saya cuma konfirmasi aja. Itu kan khawatirnya di Mendeley itu kadang kan suka enggak semuanya yang menuliskan di metadatanya itu bagus ya. Bu. Gitu. Sehingga khawatirnya ya jangan kalau saya selalu gitu. Jadi kalau mau masukin habis upload artikel ke Mendeley itu pasti dicek manual gitu. Dibuka artikelnya, jangan otomatis langsung kita ngikutin yang dia tulis karena bisa jadi ya nggak cocok gitu ya si ininya ya. Kadang ada yang parah itu ada yang judulnya apa, artikelnya apa, nah kayak gitu. Itu yang bahaya tuh. Gitu. Oh, Terus ya, ini udah ada 3 tapi belum disimpulkan. Iya, Bu, nanti saya Ya, simpulkan. pengertian manajemennya. Terus naik ke atas coba. Yang di atas tuh manajemen apa? Nggak usah. Langsung ke pemasaran jasa aja. Jadi yang di atas, jadi jangan manajemen ini dihilangin aja. Ini kejauhan kalau dari manajemen. Ini dihilangkan manajemen. Coba terus turun lagi ke bawah. Langsung ke manajemen pemasaran jasa. Ada nggak? Ini, Bu. Ada. Nah, langsung dari sini. Bukan pemasaran jasa. Ini, Bu. Oh ya, pemasaran jasa. Pemasaran jasa. Kemarin pemasaran jasa, tapi jasanya saya pisahkan, Ibu suruh hapus, Bu. Iyalah kan. Kemarin apa? Kemarin manajemen pemasaran. Enggak. Kemarin yang saya suruh hapus itu karena ada 2. Apa bedanya pelayanan sama jasa? Okay. Ya kan? Oh, saya aja inget gimana sih? Benar, Bu. Jadi jasanya saya hapus. Iya, karena ada 2. Leoni nulisnya jasa apa, pelayanan apa. Makanya saya tanya kemarin, apa bedanya jasa sama pelayanan? Oh ya, Bu, sama Bu. Ya udah kalau sama dihapus salah satu. Yang saya tanyakan sekarang itu adalah mulai dari kan yang di atasnya manajemen pelayanan jasa. Pemasaran jasa. Pemasaran jasa, pelayanan jasa. Manajemen pemasaran jasa. Nah, dimulainya jangan dari manajemennya, tapi langsung aja ke pemasaran jasa aja. Manajemen pemasaran jasa. Gitu. Ini belum ada ya, ini baru manajemen pemasaran, baru jasa. Jadi langsung aja manajemen pemasaran jasa aja. Oke, Bu. Oke, terus Bu. turun. Ini, Bu, pelayanan. Pakai istilah yang sama ya, Leoni. Makanya kemarin saya bilang apa bedanya jasa sama pelayanan. Sama, Bu. Ya udah, hilangkan salah satu gitu. Tapi kalau misalkan kita pakai manajemen pemasaran jasa, bukan manajemen pemasaran pelayanan, pakai yang jasa istilahnya. Oh iya, oke, baik, Bu. Nanti diganti jasa. Terus turun lagi ke bawah. Mana ini citasinya? Di blok ya, Bu? Mau di blok? 2, 3. Oke, sip. Terus turun ke bawah. Tuh kan, manajemen pemasaran jasanya belum ada ya. Ini langsung ke kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan itu applied-nya kan ya? Lainnya penanganan keluhan, Bu. Penanganan keluhan. Iya, middle-nya pelayanan. Oke, berarti ini dimensi kualitas. Oke, terus turun. Oke. Ini sudah masuk ke keluhan, Bu.
Oke, terus? Keluhan pelanggan. Oke, dimensinya yang mana? Ini ya. Iya, Bu. Keluhan pelanggan. Oke, terus dimensinya pakai? Ini, Bu. Empati. Oh, yang ini. Oke, empati, kecepatan. Oke, sip. Terus turun. Oke, turun. Udah, Bu. Oke, sip. Udah, tinggal ditambahin berarti hambatan ya. Oh, hambatan tadi. Oh, Hambatan keluhan. Hambatan keluhan. Hambatan penanganan keluhan. Oh ya, Bu. Oke, Bu. Oke. Oke. Sip. Udah. Oke, satu orang lagi mungkin ya. Makasih ya, Bu. Oke, Erika. Oh, Erika, Leoni, Erika. Oh, manggung ya. Oke, Erika sama Togi. Sok. Erika ada? Ada, Ibu. Oke, sok. Jadi lagi apa? Mandi. Bentar ya. Oke, kemarin Erika apa judulnya? Ini kegiatan strategi promosi The Acacia Hotel Jakarta. Bab satunya, revisinya? Bab 1 revisinya cuma apa ya, di data ini kan dijelasin itu punya siapa, khusus untuk sales marketing aja atau keseluruhan hotel. Di sini udah Rika. Oh iya, khusus untuk sales itu ya, sales departemen. Oke. Kemudian ditambahkan yang dijual apa sama sales itu. Di sini yang udah Rika highlight produk hotel, meeting, sama apa ya kemarin. Oh, cuma ini sih Bu, apa kayak highlight yang ingin dibahas tuh yang mana ini, yang grafik yang tidak stabil dari 2018 ke 2020. Oke, sip. Rumusan apa identifikasi sih? Mana? Oh. Yang kedua ya. Strategi hambatan. Dicek di buku panduan ya, rasanya bukan identifikasi deh. Ya. Oke, sok bab 2-nya apa? Bab 2 kemarin revisinya di ini Bu. Apa? Kayak advert. Promotion mix-nya. Itu masih cuma apa itu advertising yang kayak gitu, belum ada kayak. Coba naik dulu ke atas, ke awal ke subbab yang pertama. Di blok dulu. Ada Bu, udah.
Coba diblok dulu saat membangun hubungan erat. Oke, terus. Mau ngelihat citasinya ya, Bu? Mau ngeblok. Ini, Bu, apa? Cara ngeblok gimana ya? Tinggal diblok aja, diklik. Iya, Bu, apa? Ini apa? Aku nggak tahu, Mak. Gimana? Ini aja, Bu, apa? Yang Kotler and Armstrong ini udah pakai citasi, Bu. Kan biasanya. Cuman di bawahnya dia nggak, coba turun, turun. Terus lagi. Bahasa asing jangan lupa, itu banyak banget. Almanya coba diklik. Ini. Alma yang di atas. Alma mana ya? Iya, Bu. Udah. Oke, terus turun. Kok cuma 2 ya? 2 itu cuman Alma sama itu aja. Sama Natania. Masih kurang. Oh, itu ada 1. Oke. Makanya diblok jadi kelihatan ya. Nggak bisa ya? Gimana sih cara ngebloknya kalau di XP? Turun. Oke, promosi. Terus. Ini juga sama ya. 1 kalimat jangan dibikin jadi 1 paragraf. Gabung. Ini juga sama kurang ya? Cuman ada Ciptono sama... Oh, ini, Bu. Ini udah ada 3, Bu. Ada. Oke. Bisa. Oke, terus turun. Bauran promosi, terus... Bauran promosinya kemarin pakai yang punya siapa? Ini, Bu. Kemarin kan ada yang lengkap yang sampai 8, tapi kayaknya di sini ada yang nggak include gitu, Bu. Kayak yang nggak dipakai sama si hotel ya? Jadi Erika pakai yang Kotler Armstrong. Oke. Terus turun ke bawah. Tuh kan ini citasinya nggak sama. Coba yang Morrison, coba diklik. Nah itu. Nah, ini belum. MA. Belum ya? Iya, ini. Soalnya kemarin Mendeley Erika kan error ya kan di laptop yang ada filenya, Bu. Jadi belum di ini. Tapi udah ada filenya sih, Bu. Belum dicitasi aja. Nanti perbaiki ya. Oke, terus turun. Dari masing-masing ini udah dijelasin kan ya, medianya, terus apanya. Ini kan baru iklan aja. Ini baru advertising. Nanti mungkin kan Ibu waktu itu bilang katanya advertising nanti itu yang kamu bahas apanya, kayak untuk gap ke realitas sama teorinya apa. Itu yang di advertising mungkin kan ini dalam membuat strategi advertising suatu produk atau jasa, hal utama yang perlu diperhatikan itu tujuan yang harus dicapai. Nah, nanti tuh brosurnya tuh yang ingin dicapai itu untuk memberikan informasi kah, untuk membujuk, untuk mengingat, atau pemantapan. Maksud saya si pembahasannya udah sendiri-sendiri kan ya, advertising, terus ini personal selling. Nanti personal selling yang mau diukur apanya? Ininya Bu, kayak bagaimana cara pendekatannya udah bagus atau belum. Kan ini ada indikatornya pendekatan, kayak menyapa, terus interaksi. Sambil dibayangin ininya ya, buktinya ya. Oh iya Bu. Oke, terus yang sales promotion? Promotion ini yang dibahas nanti ini Bu, kayak indikator frekuensi promosinya bagaimana, kualitas promosinya, kuantitas promosi, waktu promosi, ketepatan. Oke, sip. Terus hubungan masyarakat nih PR kan ada beberapa contoh ya, tapi karena yang digunakan itu ke event, ini ada penjelasan belum Erika citasi, tapi udah ada linknya nanti Erika citasi. Ini menjelaskan salah satu kegiatan PR itu kan mengadakan event. Jadi yang di sini Erika bahas tentang eventnya, Bu. Tips membuat event itu, lihat audiensnya bagaimana, nanti event-event yang pernah dilaksanakan di sini apakah udah sesuai apa belum sama kriteria ini, Bu. Untuk event.
Oke, sip. Terus Direct marketingnya ini terdapat beberapa variabel belum keputusan. ada sitasinya ya. Ingat ya, bab 2 itu harus banyak sitasi, bukan banyak mengutip. Iya, Bu. Ini citasinya yang kemarin ini udah di-save filenya, udah ada catatannya, tapi belum Erika citasi gitu, Bu. Karena Mendeley-nya kemarin agak. Nanti Erika citasi. Terus Oh, maaf ya, Bu, tulisannya belum diperbaiki. ini juga sama nih sitasinya di iniin. Ibu, mau nanya, kalau misalnya kan kayak gini ya poin-poin, menurut siapa, kayak ini jenis direct marketing misalnya menurut Sutomo kayak gitu. Kan di situ ada poin-poin. Kalau ada telemarketing, ada email marketing kayak gitu, nanti email marketing itu harus ada citasi lagi, Bu? Atau nggak apa-apa langsung penjelasan kayak gini aja? Nah itu tadi, makanya konsepnya bab 2 itu bukan banyaknya mengutip, tapi banyak mensitasi. Judul nggak apa-apa, cuma satu, email marketing gitu. Tapi si penjelasannya boleh dari berbagai sumber, itu bagus. Berarti misalnya kayak gini kan, Bu. Ini Erika udah citasi nih, misalnya kayak menurut Sutomo, direct marketing itu memiliki beberapa macam. Itu kan udah citasi. Kemudian di direct marketing ini harus dicari lagi pengertian direct marketing itu dari siapa aja gitu. Iya, kayak gitu. Itu juga kecuali indikator. Kalau indikator yang kita pakai saja tapi mendalam gitu. Nah, mendalamnya itu Bu harus citasi dari orang lain aja atau nggak apa-apa dari orang yang mencetuskan indikator itu? Pasti ada perbedaan antara mendalam hanya untuk dari satu orang dan dengan dari berbagai gitu. Berbagainya gitu ya. Ya sih Bu. Untuk menjawab bagian apa namanya? Yang pertama. Yang pertama kan yang tadi ya Bu. Yang kedua yang mengenai hambatan. Di sini Erika masukin ke faktor yang pengaruhi promotion mix. Jadi apakah nanti hambatannya dari dana yang tersedia atau sih? Oke, boleh. Kemudian solusi ya kalau nggak salah. Solusi itu kalau solusi mah nggak usah karena solusi mah dari perusahaan kan? Iya. Oh, solusi dari perusahaan ya, Bu? Iya, kalau solusi kan yang sudah mereka lakukan. Kok solusi sih? Iya, benar, upaya ya. Ya, solusi atau upaya itu kan yang sudah dilakukan sama perusahaan untuk mengantisipasi hambatan yang terjadi kan. Kalau yang saran itu berarti nanti di akhir ya, Bu? Kita. Saran mah bab 5. Bab 4. Jangan pakai balet ya. Oh, ini ya, Bu, garis-garis. Iya. Pakai abjad. Iya, kalau nggak huruf abjad. Oke. Baik ya, Bu. Oke, sip. Sudah? Ibu boleh bertanya nggak, Bu? Nanti kan itu ada yang kayak personal selling tuh. Ya. Kegiatan salah satunya tuh kan kayak telemarketing, misalnya kayak gitulah, direct marketingnya. Itu dokumentasinya bentuknya gimana, Ibu? Apa? Telemarketing dan direct market. Apa? Yang mana? Email marketing kayak gitu. Bisa SS-an. Email marketing yang diminta aja ke si orang marketing yang di sana. Mereka ngirim email marketingnya kayak gimana contohnya? Oh, jadi bentuk email marketingnya. Iya. Bentuk screenshotan gitu nggak apa-apa kan ya, Bu? Nggak apa-apa. Yang penting ada buktinya itu mereka tuh ngirim ke customer gitu kan. Oh, baik, Bu. Apalagi tadi yang kegiatan langsungnya. Udah sih, Bu. Nanti paling yang Erik mau tanyain boleh ditanyain ke grup kan ya, Bu? Oke, boleh. Ya, Oke, sudah? Ibu ini bisa lanjut ke bab 3 atau ya? Boleh, tapi harus diperbaiki itu ya citasinya ya. Iya, Ibu. Ingat ya buat semuanya, bab 2 itu banyak citasi bukan banyak mengutip ya. Jadi citasinya yang harus banyak. Iya, Bu. Oke. Makasih. Sudah? Oke.
Selanjutnya siapa? Toki ya? Ibu Leoni mau nanya boleh, Bu? Boleh. Tadi kan tinggal nambahin manajemen pemasaran dan jasa dan hambatan. Udah boleh lanjut bab 3 belum, Bu? Manajemen pemasaran, tadi indikator, ininya apa sih? Keluhan ya? Iya. Oke, boleh. Terima kasih, Bu. Oke. Mana Togi? Hilang. Mana ya Togi ya? Kalau Baroza tuh siapa ya? Saya Ibu Erika pakai Oh, gimana? oke. Togi Maaf. mana ya? Toginya hilang. Iya. Oke, satu lagi. Nanti saya akan share, kan ini nanti kalian akan dipublikasikan ya, dipublikasikan di minimal di mana? Di perpustakaan, ya. Nah, untuk bimbingannya saya wajib mensitasi satu artikel saya. Nanti akan saya share Google Scholar punya saya. Silahkan kalian cari topik yang sesuai dengan ini ya, dengan tulisan kalian ya. Terus ambil citasinya. Oke? Ini ya Bu, apa namanya, kayak judul yang berkaitan dengan punya kita gitu. Iya, nanti kan di situ saya ada beberapa artikel yang sudah publish tuh. Kalian Ya, nanti Bu. pilih aja sesuai dengan yang ini yang kalian apa? Kalian sesuai dengan tulisan kalian. Mana ya Togi ya? Oh, kayaknya menghilang deh. Ya sudah deh, paling gitu aja dulu ya. Setelah ini silakan kalian minta linknya ke Iteng. Terus untuk bimbingan berikutnya hari apa ya? Hari Sabtu mungkin ya. Ya cobain aja deh. Pokoknya hari ini sore saya sama Sempro. Besok mungkin ya. Kalau ada yang siap besok oke, nggak jadi masalah. Tapi pagi. Baik, Bu. Saya keluar sekitar jam 8 lah gitu ya, paling ya. Oke, sip. Saya tutup ya konferensinya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih.